kita belajar tentang karakteristik dari OOP yang kedua, yaitu tentang abstraction dan interface. Interface ini bukan termasuk abstraction ya, tapi lebih masuk ke arah inheritance, karena interface ini adalah bentuk jamaknya dari inheritance yang pertama atau single inheritance. Kita akan bahas ini pengertian penggunaan abstraction, terus interface, dan penggunaan interface. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal inheritance atau pewarisan, bahwa kelas anak akan selalu mendapat warisan atribut dan juga behavior dari kelas induk. Nah, child class dapat mengoperate atau mengoperate-nya, tapi tidak wajib. Kadangkala dibutuhkan kelas yang sebagai metodenya wajib dioperate di kelas anak. Nah, ini pengertian dari abstraction. Abstrak tidak memiliki implementasi. Kelas abstrak berarti kelas tersebut terdapat metode yang tidak memiliki implementasi ataupun kode program, hanya judul metode dan juga parameternya. Jadi ketika kalian membuat abstraction itu tidak harus membuat body dari si metode ataupun kelas. Body kelasnya boleh, tapi body metodenya nggak usah. Jadi ketika kalian membuat abstrak itu rules-nya adalah metodenya tidak boleh ada isinya, itu pas abstrak. Dan juga harus ada keyword abstraction-nya, wajib di satu kelas abstrak itu. Kalau kalian ingin metode banyak boleh, tapi harus ada satu kelas abstrak, harus ada satu metode di kelas abstrak. Metode abstrak ya. Abstrak kelas tidak bisa dibuat objeknya. Objek hanya bisa dibuat dari non-abstraction. Ini rules selanjutnya, yaitu objek hanya bisa dibuat dari non-abstraction. Jadi ketika kalian membuat objek, kalian tidak bisa menulisnya di kelas abstrak, tapi kalian tulisnya di kelas turunannya. Nah, konsekuensinya, suatu abstrak kelas haruslah diturunkan di mana pada saat kelas tersebut berisikan implementasi dari abstrak method yang ada di superclass-nya yang menjadi abstrak kelas tadi. Ini strukturnya. Jadi di abstrak kelas itu struktur seperti ini ya, kurang lebih. Jadi ada abstrak kelasnya, terus namanya, habis itu di dalamnya baru ada variabel kelasnya. Nah, variabel kelas ini biasanya bersifat private ataupun public juga boleh. Habis itu ada konstruktor di bawahnya yang nggak kelihatan. Selanjutnya itu pasti ada metode abstraknya. Apabila ingin membuat abstrak kelas, pasti di sini ada yang diikuti oleh metode abstrak. Nah, sisanya boleh menambahkan metode biasa di kelas. Nah, ini contoh metode yang diimplementasikan. Ini contoh metode perulangan lah ya, yang mana ingin mengetahui nilai n. Bila nilainya 5, maka berhentinya sampai 5 kali looping. Nanti di sini ada tulisan baris 1, 2, sampai 5, sampai ke n. Tapi di metode ini tidak ada, ataupun di kelas yang diidentifikasi metode show data ini tidak ada metode abstrak dan juga kelas abstrak. Maka kalau ingin membuatnya menjadi suatu kelas metode abstrak, kalian di bawahnya tambahin public abstract void show data. Kalau ingin membuat kelas metode abstraknya ya, jadi tidak usah ditambahin isi seperti ini. Isi seperti ini ditaruh di subkelasnya nanti. Nah, ini adalah contoh yang salah, yang mana ketika kalian memanggil objek, dia tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena abstrak kelas tidak bisa dipanggil menjadi objek ya, di kelas lain. Cuma bisa diturunin, nggak bisa dipanggil gitu ya. Jadi abstrak kelas bisa diturunin tapi tidak bisa dipanggil ke kelas lain. Jadi caranya ya harus menjadi kelas turunannya supaya dapat memanggil abstrak kelas itu. Ini ada tulisan error, cannot be initialization, cannot be instantiation. Instansiasi itu adalah untuk membuat suatu objek. Jadi instansiasi adalah suatu objek yang ingin kita buat di kelas lain atau di main kelas. Instansiasi. Maaf Pak, di saya agak putus-putus Pak. Ada apa? Agak putus-putus di saya Pak, suaranya.
Oh, masa? Yang lain gimana? Sama juga? Sama Pak, saya juga Pak. Sama. Oh, berarti berat saya rada-rada ini ya. Ya udah maaf ya. Saya pakai produk BUMN. Is okay, Pak. Sorry ya, ini bukan salah saya ya. Oke, Mbak Kang, Pak. oke, lanjut ya. Abstrak class terdiri dari satu atau lebih abstrak method. Biasanya memiliki static method dan juga memiliki field method. Maksudnya static field. Selanjutnya juga pasti memiliki variabel kelas biasa. Jadi tidak di dalam abstrak class bisa kita tambahkan variabel biasa. Abstrak method harus dibuat dan diimplementasinya oleh kelas turunannya. Abstrak class tidak dapat dibuat instansinya. Itu ya tadi yang apa dibuat instansiasinya itu nggak bisa. Ini contoh lainnya. Nah, ini contoh kasusnya nih. Contohnya adalah misalkan metode suara pada kelas binatang. Metode suara ini seharusnya dioperate karena tidak memiliki bentuk di kelas binatang. Untuk memaksa metode bersuara harus dioperate, maka metode tersebut perlu dibuat menjadi abstrak. Jadi ini kita mencoba untuk membuat abstrak kelas di kelas binatang. Yang mana di dalam kelas binatang itu ada metode abstrak namanya kelas suara. Nah, jadinya gimana? Jadinya seperti ini. Kita buat kelas suara itu menjadi metode dan juga memiliki return type di apa namanya di penamaan metodenya. Penulisan abstrak method adalah sebagai berikut. Untuk selanjutnya metode ini disebut sebagai abstrak method atau prototype method. Dapat kita lihat bahwa metode bersuara tidak memiliki tubuh ataupun implementasi dari metode yang tadi itu yang bisa diisi apapun. Nah, untuk mengidentifikasi dia abstrak kelas atau bukan, itu adalah ada keywordnya. Keywordnya adalah abstrak. Nah, kalau kita paksa menjadi ada isinya, nanti akan error gitu. Karena errornya akan tampil ada abstrak method, tidak bisa diisi oleh badannya, atau tidak bisa diimplementasikan apapun. Cuma bisa dideklarasikan, tidak bisa diimplementasi di dalam metode tersebut. Nah, ini akan errornya. Nah, biasanya materi-materi kayak gini, abstrak class, terus pokoknya sifat-sifat dari AOP ini ataupun karakteristik dari AOP ini bakal ada di soal ujian biasanya ya, karena mencari sintak error, nah kayak gini-gini kita pasti ada. Makanya kenapa kita mempelajari sifat AOP yang 4 itu. Tujuannya untuk itu, untuk teori ketika UTS nanti. Abstrak class ini tidak bisa diinstansiasi sesuai dengan tadi kata-katanya. Jadi tidak bisa dipanggil. Instansiasi adalah suatu instruksi untuk memanggil objek, itu namanya instansiasi. Nah, ini ada pertanyaan nih. Apakah dalam sebuah abstrak kelas boleh tak memiliki abstrak method? Boleh gitu. Nah, sedangkan bagaimana jika sebuah abstrak kelas memiliki konstruktor? Bagaimana fungsi dan pemakaian konstruktor tersebut? Jadi konstruktor tersebut diletakkan di kelas anak. Jadi di abstrak kelas konstruktor itu kan transparan, tidak terlihat. Nah, untuk dideklarasikannya konstruktor tersebut atau biar ada isiannya, maka diletakkannya di kelas anak itu dan dipanggil kembali. Nah, ini contoh. Dapat siapa? Pasti ada konstruktor yang default, yang kosong isinya lah ya. Nah, ini contohnya dari abstrak class. Nah, yang mana di sini ada, ini adalah abstrak class-nya. Ini saya nggak pakai apa? Yang dari nggak ada pennya nggak ada, jadi gambarnya begini. Habis itu untuk memanggil abstrak class ini kita harus memanggilnya dengan cara menurunkan sifatnya ke dalam kelas turunannya, yaitu Java Test Engine. Yang mana di abstrak class ini memiliki, jadi kan dia mengikuti rules dari pembuatan kelas, itu wajib ada variabel ataupun atribut dan juga wajib ada metode. Metodenya itu adalah metode abstrak juga untuk menjadi abstrak class yang bagus, bukan bagus sih, yang sesuai dengan rules dia. Gitu. Jadi ketika kalian mendeklarasikan atau mengeksekusi dari kelas abstrak, kalian wajib ada abstrak metodenya untuk menjadikan dia jadi abstrak class. Nah, di sini ada konstruktornya nih. Kalau kita nggak ngisiin apapun di sini, maka ini adalah isinya kosong. Jadi defaultnya adalah nol, tidak ada apa-apa. Nah, karena
kita ingin memodifikasinya supaya dia dapat setengah abstrak setengah enggak, maka kita buat konstruktornya seperti ini. Dan ketika dipanggilnya adalah tinggal panggil nama variabelnya. Untuk memanggil nama variabel di kelas abstrak ataupun di parent class itu ada keywordnya super. Kalau memanggil variabel ataupun manggil atribut di kelas anak, maka kita panggilnya dis. Itu bedanya ya untuk memanggil variabel ya. Kalau dis itu untuk di kelas anak atau kelas biasa, kalau super itu untuk memanggil kelas parentnya ya, memanggil variabel di kelas parent. Itu perbedaan. Nah, ini selanjutnya contoh yang salah. Salahnya kenapa? Salahnya adalah tidak ada metode abstractionnya, maka dia ada syntax error di sini nanti, karena tidak ada metode abstraknya untuk mewakili dia menjadi abstrak. Ini ada salahnya gini kan, pada kelas abstrak tidak memiliki metode. Nah, ini contoh benarnya nih. Contoh benarnya itu ada metode abstraknya gitu, supaya dia terwakili gitu. Supaya dia terwakili variabel yang ada di kelas abstrak. Ini contoh lainnya. Nah, selanjutnya adalah interface. Interface adalah kumpulan konstanta dan metode yang tidak memiliki implementasi. Interface seperti kontrak dengan ikatan implement. Suatu kelas dapat mengimplementasikan lebih dari satu interface. Nah, kelas yang mengimplementasikan suatu interface harus membuat implementasi dari metode-metode yang ada pada interface. Seluruh metode pada interface secara otomatis bersifat public. Metode pada kelas yang mengimplementasikan interface harus di-set ke dalam public supaya dapat dipanggil. Kegunaannya untuk ini. Untuk semua kelas yang mengimplementasikan sebuah interface tertentu, berarti kelas-kelas tersebut mengimplementasikan metode yang sama dengan kata lain, kelas tersebut mempunyai fungsionalitas yang sama juga. Lanjut, metode yang dideklarasikan di dalam interface secara otomatis menjadi public dan juga abstrak, tergantung kamu ntarnya. Kalau dia ada tulisan abstrak, maka dia metode tersebut jadi abstrak. Kalau dia nggak ada abstraknya, maka metode tersebut menjadi metode biasa atau metode public. Nah, variabel dalam interface secara otomatis menjadi public ataupun static dan juga ataupun final, bisa juga ini tiga ini. Selanjutnya adalah contoh dari interface. Nah, contoh interface itu ada ketika kalian mendeklarasikan metodenya, itu ada tulisan interface-nya lah ya. Itu perbedaannya. Kalau abstrak ya dia ada tulisan abstraknya. Kalau interface berarti ada interface-nya. Metode yang tidak berisi implementasi, maka ini disebut dua metode ini disebut dengan metode abstraction. Nah, sifatnya dari metode ini adalah sifatnya public dan juga abstrak ya, karena tidak diidentifikasi apapun. Jadi abstrak itu tidak ada identifikasi apapun di sini, nggak ada deklarasi apapun di sini, maka disebut dengan abstrak. Itu pengertian dari abstrak. Oke, lanjut ke contoh interface lainnya. Ini contoh yang tadi, kalau dia ada return type-nya, dia ini kalau ada return type-nya berarti dia metodenya adalah bukan metode abstrak, karena ada return type. Bukan return type ya, return value ya. Return type itu yang ada di sini, return value ada yang di sini. Jadi ini perbedaannya, return value ini, return type ini ya. Return type itu yang parameter. Return value, return type. Jangan ketukar ya. Nah, di sini dia mendeklarasikan variabel isi yang mana sifatnya adalah private. Private itu hanya bisa dipanggil dan dieksekusi di kelasnya saja, di beda kelas dia nggak bisa. Yang mana di sini adalah kelas persegi ini adalah turunannya dari kelas shape tadi. Jadi ini adalah public interface shape, ini adalah kelas ya, kelas shape ya. Jadi untuk mendefinisikan dia interface itu adalah ketika kalian deklarasi kelas, dia wajib ada tulisan interface-nya. Kalau tidak ya berarti dia sebagai kelas standar atau tidak ada istimewa. Nah, di sini dia ada keyword implement. Jadi ciri khasnya dia interface atau enggak, dia ada keywordnya implement, yang mana implement ini adalah suatu bentuk dari pendefinisian child class dari interface class. Jadi bedanya inheritance dan juga interface adalah
Kalau inheritance itu ketika di child kelasnya itu ada tulisannya apa? Extend. Kalau di interface adalah ada implement. Ini adalah inheritance. Ini adalah interface. Itu perbedaan. Nah, ini selanjutnya contoh dari interface yang berbentuk final. Oke, ini adalah pengertian dari semua yang tadi. Interface adalah sebuah blok yang berisikan deklarasi metode untuk diimplementasikan di kelas lain. Nah, kalau dia tidak ada tubuh dari metodenya, itu termasuk ke dalam metode abstrak. Bukan kelas abstrak ya, tapi metodenya abstrak. Gitu. Dia nggak diidentifikasi apapun. Berarti semua metode dalam interface adalah abstrak. Yang tadi ya, kesimpulan yang tadi soal tadi. Jadi berarti semua metode yang tadi itu adalah kelasnya apa? Metodenya adalah metode abstrak. Jadi tidak ada diidentifikasi apapun di parent kelasnya ataupun di interface kelasnya. Tapi pada pendeklarasinya tidak perlu menggunakan keyword abstrak. Jadi istimewanya interface itu dia bisa membuat metode abstrak lebih dari satu. Sedangkan kalau abstraction, kelas abstraction itu hanya bisa membuat satu metode abstrak saja. Gitu. Kalau dia boleh banyak tapi nggak efektif. Jadi kalau biar efektifnya gimana? Efektifnya adalah dia masuk ke dalam kelas interface supaya abstrak metode itu bisa lebih dari satu. Itu bedanya. Nah, fungsinya adalah membuat suatu kelas yang bisa diimplementasikan oleh berbagai kelas. Bahkan yang tidak berrelasi sama sekali. Jadi interface itu bisa multifungsi, bisa di kelas yang berrelasi dan juga kelas yang tidak berrelasi. Itu contoh. Selanjutnya, suatu kelas yang mengimplementasikan suatu interface harus memiliki keyword yang tadi implement ini nih, memiliki keyword implement. Kalau dia enggak dimasukkan implement, maka nanti ketika pemanggilan kelasnya di childnya itu ketika dipanggil di main kelasnya ataupun di method main class, dia bakal error. Karena itu signature-nya untuk sebagai syarat dia termasuk ke dalam interface class. Nah, interface digunakan untuk mendukung multiple inheritance. Satu kelas memiliki superclass lebih dari satu. Jadi, satu anak memiliki lebih dari satu parent class, superclass. Nah, selain itu, juga bisa mendeklarasikan metode abstrak. Di dalam interface juga dapat diberikan atribut final atau konstanta. Atau tidak bisa jika berupa variabel kelas. Jadi, di interface itu mendukung variabel konstanta. Konstanta ini juga diwariskan kepada kelas yang mengimplementasikan interface tersebut. Jadi bisa mewarisin atribut final ke child kelasnya. Nah, kalau mengapa interface dibutuhkan dalam bahasa pemrograman C++ karena istilah interface di C++ adalah multiple inheritance. Artinya sebuah objek bisa diturunkan dari dua atau lebih objek berbeda. Misalkan objek X memiliki super kelas A dan juga B. Sedangkan Java tidak memungkinkan karena objek hanya bisa extend dari satu objek saja. Dan disinilah harus ada interface di Java. Solusinya adalah untuk mengimplementasikan multiple inheritance di Java itu dengan cara interface. Interface juga dapat menerima warisan dari interface lainnya. Jadi dia fleksibel ya. Tidak harus semena-mena dia menjadi parent class doang. Dia juga bisa dijadikan child class. Jadi parent class itu bisa dijadiin child class. Jadi contohnya orang tua kamu pasti punya orang tua lagi kan? Itu seperti itu. Jadi anak punya orang tua punya orang tua lagi. Nah, orang tua itu memiliki orang tuanya lagi. Nah, itu kayak gitu contoh dari interface. Jadi dia bisa bertindak sebagai parent. Yang ini bisa bertindak sebagai parent tadi dan juga bisa menjadi super class. Tadi kan ini nama interface. Nah, nama superclass-nya apa, implement kemana, terus nama interface-nya apa, itu bisa. Nah, ini perbedaannya nih, interface sama abstrak. Nah, penggunaan keyword extend dan implement adalah salah satu perbedaan dari keduanya. Semua metode, salah nih ya, keyword extend dan implement itu adalah perbedaan dari interface dan juga inheritance yang single. Nah, itu ya. Semua metode di interface bersifat abstrak, sedangkan metode yang di abstrak class bisa tidak ada. Jadi ketika kalian eksekusi metode deklarasi kelas di abstrak itu
sunnah hukumnya untuk membuat metode abstrak, tapi biasanya orang menggunakan untuk mendeklarasikan abstrak method di kelas abstrak. Abstrak kelas bisa deklarasi variabel, sedangkan interface cuma bisa berupa konstanta tadi yang final. Nah ini perbedaannya ya. Kalau yang biasa extend itu dia cuma seperti ini, dia ke atas. Kalau yang interface dia bisa cabang-cabang begini. Nah ini kombinasi dari extend dan juga interface. Yang interface yang lebih banyak tadi tuh, yang bisa interface bentuknya itu yang bisa menjadi field dan juga bisa menjadi parent. Ini contoh dari extend, dia cuma bisa satu parent doang. Setiap anak cuma bisa satu parent, sedangkan ini adalah interface. Satu anak bisa memiliki banyak parent. Itu parentnya adalah ini dan ini. Seperti itu ya. Dan juga cat ini bisa masuk ke sini kalau kalian mau nambahin. Nah itu materi tentang interface dan juga abstrak. Tapi sini ada yang ditanyakan? Pak, saya masih ngerti yang abstrak, Pak. Tidak ada ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, enkapsulasi dulu lah ya. Enkapsulasi. Sebelum ke polymorphism kita ke enkapsulasi dulu biar lebih enak kan. Enkapsulasi itu cuma access modifier di pengertian itu, enkapsulasi itu adanya di ketika kalian mendeklarasikan variabel dan juga metode ataupun kelas, itu kalian mau akses kontrolnya mau apa. Nah itu adalah contoh implementasi dari enkapsulasi. Seperti ini nih. Nah semuanya ini kan dia sifatnya itu adalah access modifier itu public. Nah public ini bisa dipanggil di kelas mana aja ya. Jadi kalau public itu bisa dipanggil kelas mana aja. Pokoknya rules-nya itu dari public itu kemarin udah saya share di pertemuan pertama. Ini pokoknya akses modifier public itu bisa dipanggil di kelas mana aja. Jadi tidak ada keistimewaan. Jadi sifatnya nggak ada rahasia-rahasianya. Nah maka dari itu ketika si Andi menginputkan NRP 5 itu bisa. Nah, ketika Andi menyebutkan NRP 1000 itu juga bisa. Nah, itu kan random banget kan. Nah, dia tidak ada kerahasiaan datanya ataupun tidak ada validasi datanya. Itu fungsi dari enkapsulasi adalah untuk merahasiakan data dan juga memvalidasi data supaya si user tidak semena-mena menginputkan data ke dalam variabel yang kita sudah buat. Tujuannya untuk itu. Nah, solusinya adalah dengan enkapsulasi. Dengan memberikan akses kontrol private ketika mendeklarasikan suatu atribut ataupun metode. Nah, menjadi seperti ini. Sebelumnya kan public menjadi private. Itu adalah contoh dari deklarasi enkapsulasi di variabel. Maka apa ngaruhnya? Ngaruhnya adalah seperti ini tadi. Ngaruhnya apa sih ketika si Andi mendeklarasikan NRP 5, maka dia error. Kenapa error? Karena sifat dari si variabel NRP ini adalah private, tidak bisa di-share kemanapun. Nah, untuk solusi supaya dia bisa di-share, ada solusinya, yaitu solusinya dengan menggunakan keyword atau perintah get dan juga setter ini. Nah, pengertiannya adalah suatu cara untuk menyembunyikan informasi dari suatu kelas. Enkapsulasi mempunyai dua hal yang mendasar, yaitu informasi hiding, menyembunyikan informasi dengan cara memberikan hak akses private pada informasi yang tersebut yang ingin disembunyikan, serta menambahkan metode untuk mengakses informasi tersebut dengan perintah get dan juga set. Set itu apa? Set itu adalah untuk memberikan nilai baru pada informasi. Sedangkan get itu apa? Get itu adalah mendapatkan informasi tersebut. Jadi set itu untuk menaruh yang diinputkan oleh user dan menyimpannya, itu namanya set. Dengan get adalah untuk mendapatkan yang ditaruh oleh si user ke dalam metode set tadi. Implementasi gimana? Implementasi seperti ini. Kita buat kelas siswa. Tadi kan kelasnya masih abstrak ya, tidak jelas. Nah, ini yang jelasnya adalah kita membuat kelas siswa, yang mana kelas siswa itu memiliki variabel ataupun atribut. Variabel atau atribut itu sama ya.
dia memiliki atribut yang mana ada atribut NRP dan juga ada nama. Yang mana NRP ini bersifatnya private atau tidak bisa di-share ke kelas yang lain gitu. Untuk dapat mendapatkan kerahasiaan data yang maksimal. Ini di sini di chatnya ini programmer ini, di chatnya ini si programmer ini adalah dia membuat validasi data untuk si user tidak dapat mengisinya secara random gitu ya. Yang mana di metode set ini ketika user mengirim data, kenapa ada integer n? Karena datanya itu dikomparasi nanti. Komparasinya apa? Nah ini hasilnya. NRP yang ada di kelasnya siswa akan dikomparasi dengan n. Kalau n-nya itu udah di-ifin, ada divalidasiin, maka nilai n ini sama dengan nilai NRP. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu, di sini kita sudah membuat validasi di kelasnya, bukan kelas, di metodenya set. Apabila kalian tidak memvalidasi di kelasnya set, maka tidak. Maksudnya sama aja kayak kalian membuat scanner gitu. Itu sama halnya kalian membuat scanner. Jadi ya percuma gitu. Untuk apa enkapsulasinya? Jadi nggak strong gitu dari enkapsulasinya. Contoh enkapsulasi yang strong seperti ini. Nah, ketika kalian deklarasikan user masukkan nilai kan. Nah, ketika user masukkan nilai, maka dia ditampung ke dalam variabel namanya variabel n. Jadi return type-nya atau return type dari method set ini adalah n, yang mana harus sama dengan NRP supaya dia ketika hasil outputnya sesuai gitu, matching. Ketika user masukin angka 5, contohnya di sini 5, maka dia dikomparasi dulu, divalidasi dulu, di if atau dikondisikan dulu sebelum ditampilkan. Jadi fungsi if itu untuk memvalidasi data dan juga untuk memverifikasi datanya itu valid atau enggak, sesuai atau enggak itu. Ketika dia input 5, nah sini komparasi nih. Operasi apa kemarin? Relasi ya? Operasi apa namanya yang ini? Operasi apa namanya nih? Habis? Itu namanya operasi apa? Nggak tahu saya, Pak. Aduh, ini berarti nggak nonton video nih. Operasi apa? Operasi relasi. Nah, ketika 5 lebih dari 1, maka dia sukses kan? 5. Berarti dia di sini ujian pertama berhasil. Nah, kedua, dia ada kenapa lebih dari 1? Karena ada rules-nya ini nih. Rules-nya adalah range-nya 1 sampai 10. Nah, habis itu diuji kedua itu dengan cara yang tadi. Apakah dia lebih dari 10? Nah, di sini sebelum masuk ke operasi relasi ada operasi apa namanya? Yang dan ini operasi relasi, ini adalah operasi logika. Kebalik ya. Yang lebih dari sama dengan ini adalah logika, nah ini adalah relasi. Yang dan ini adalah operasi relasi. Maka validasi aturan 1 dan aturan 2 harus sama. Itu dan atau n. Nah, yang kedua aturannya apa? 5 juga, 5 lebih dari 10 kan, berarti dia betul. Ini betul, maka fungsi n ini jalan. Maka dia ke perintah dalam if. Apabila salah satunya salah, maka dia larinya ke else. Ada perintah system out print line error. Itu perbedaannya menggunakan or dan juga n. Kalau or itu salah satunya benar, maka dia tetap tampil. Kalau n itu dua-duanya wajib benar. Itu contoh implementasi dari kondisi di Java dan juga cara implementasi setter di Java ataupun enkapsulasi di Java. Nah, ini contoh lainnya. Penggunaan setter dan getter tanpa harus ada return tanpa harus ada return type-nya tidak ada. Nah, ini selanjutnya adalah contoh dari enkapsulasi di bangun datar ya, bangun datar. Itu ada circle, ini tentang circle untuk mencari luas dari circle itu, yang mana untuk mendapatkan luasnya itu harus dibuatkan getter dan setternya terlebih dahulu. Ini getter setternya sudah dibuat di kelasnya si circle. Gitu. Nah, selanjutnya adalah konstruktor. Konstruktor ini udah ya.
Berarti ini nggak save nih. Oke, lanjut ke package. Package itu sudah dibahas di materi sebelumnya. Bukan materi sebelumnya, di demo pertama kali kita ketemu. Karena tujuannya untuk menampung data gitu, menampung sekumpulan data dari Javadoc kita. Javadoc bisa image, bisa video. Jadi untuk menampung data di dalam project di Java kalian. Itu fungsi dari package. Panggilannya itu adalah seperti ini. Kalau ingin memanggilnya itu ada anak dalam anaknya, maka panggilnya contohnya nih package-nya dulu. Habis itu kalau di dalam package itu ada package lagi, dipanggil lagi package-nya, habis itu dipanggil package-nya lagi, baru dipanggil kelasnya. Tapi untuk rules-nya, rules standarnya adalah package, paket, titik, kelas, urutannya gini ya, paket, kelas, titik, objek. Objeknya itu yaitu metode ya, objek. Nah, ini adalah aturan main untuk memanggil suatu paket di Java. Jadi urutan yang paling pertama kalian harus deklarasi adalah paket, kedua adalah kelas, ketiga adalah objek. Objek itu adalah metode. Nah, ini contoh import kelasnya. Ini adalah dia adalah pertama adalah import package-nya. Package-nya adalah IT, kedua adalah kelasnya adalah siswa. Itu contoh pemanggilannya. Sesuai dengan saya bilang tadi kan, package, kelas, dan objek. Kalau kalian manggil objek dulu, dia nggak bakal ketemu. Karena rules-nya itu adalah package, kelas, dan objek. Itu untuk memanggil package ya, memanggil suatu instruksi ke kelas lain. Kalau untuk biar kalian nggak ribet, kalian pakai keyword ini aja, package titik bintang. Bintang ini untuk mewakili semuanya, semua yang ada di package IT. Itu bisa kelasnya banyak, bisa metodenya banyak. Nah, itu fungsi dari pemanggilan bintang. Jadi kalau kalian nggak mau ribet, ya udah pakai bintang aja terakhirnya. Itu contoh dari package dan juga enkapsulasi di Java. Tapi sini ada yang ditanyakan. Pak, untuk Belum, Pak. yang package bintang itu bagaimana, Pak? Bintang itu untuk manggil kelas ataupun metode di kelas yang lain supaya nggak manggil lebih spesifik gitu. Kalau kalian ininya banyak nih, saya contohin. Kelasnya banyak di dalam package itu, maka kalian daripada pusing-pusing manggil aja bintang gitu. Supaya lebih simpelnya. Ntar saya buka dulu ya. Untuk yang seperti itu hanya berlaku di NetBeans atau di codingan lain juga bisa, Pak? Di codingan lain, kalau emang kamu membuatnya rapi seperti itu kan NetBeans itu ada framework-nya ya. Framework-nya itu yang JDK itu framework-nya ya, untuk menjalankan debugging-nya itu framework ya. Framework di NetBeans itu. NetBeans, bukan NetBeans ya, Java Desktop itu framework-nya tadi JDK itu. Jadi di setiap bahasa pemrograman itu pasti ada framework-nya untuk supaya nge-generate langsung gitu, tanpa harus kalian manual coding yang itu pakai command line, bener nggak? Nah, untuk mengantisipasi itu, dia pakai framework untuk membungkusnya itu semua. Framework-nya di Java Desktop ini kan, kalian belajar Java Desktop nih sekarang. Itu adalah framework adalah JDK itu, JDK dan juga JRE. Untuk di bahasa pemrograman lainnya, kalau untuk manggil package ataupun sejenisnya, itu sama, import nama package-nya, kelas, dan juga objeknya apa. Kalau kalian lebih spesifik kayak gitu ya. Kalau kalian nggak mau ribet, ya udah import package, habis itu bintang. Kalau kalian nggak mau ribet, harus lebih spesifik. Tapi kalau kalian orangnya detail, ya sampai detail-detailnya, akar-akarnya apa, supaya yang dipanggil itu tidak mubazir gitu, nggak makan resource di RAM kalian. Itu fungsinya. Kenapa dia harus lebih dipanggil spesifik ya, supaya tidak memakan resource kalian. Nah, ini saya close dulu. Maaf Pak, saya izin sebentar Pak. Nah, ini contohnya nih ya. Tuh, ini nggak bisa di zoom lagi. Nih, contohnya di kelas package-nya latihan. Nah, kita contohnya memanggil semua isi di kelas ini. Maka contohnya di kelas doc itu kita cuma manggil package latihan doang kan. Contohnya kalau ingin lebih spesifik dipanggil semuanya, namanya bintang. Nah, import ya, jangan di package-nya, tapi import ya. Import latihan. Latihan ini adalah package-nya. Kenapa dia error? Karena di sini sudah dideklarasikan package. Package-nya si
latihan di bintang. Terus bintang. Kalian boleh deklarasinya import ataupun package, tapi lebih enak import untuk data yang banyak. Contohnya ya, contoh lainnya di kelas animal ya. Animal atau kemarin saya udah buat pemanggilan. Oh nih di kelasnya latihan. Yang kemarin ngetil ini Java Scanner ini adalah kelasnya dari package. Saya ulang ya, untuk scanner ini, kelas scanner ini dia manggil package-nya Java dan juga package-nya util supaya dia dapat dideklarasikan di kelas latihan. Jadi scanner ini adalah tadi, scanner itu adalah kelas yang mana di dalam scanner ini dia ditaruhnya di package util dan juga package-nya Java. Itu contoh panggilan dari package. Nah, kalau kalian menemui kuning-kuning ini tandanya package ataupun instruksi di code program kalian tidak digunakan, gitu. Maka dia kuning. Kalau dia digunakan pasti dia nggak kuning. Dia standar aja tanpa ada keterangan lampu kuning ini. Seperti itu. Kurang lebihnya dari implementasi import package. Package itu apa? Package itu ini nih, kotak-kotak. Kotak coklat ini. Oke, kalau tidak ada, lanjut ke poliklinik yang memiliki sifat yang berubah-ubah tergantung kondisi. Nah, pengertian dari ini. Nah, di polymorphism di Java ini ada dua, ada overriding dan juga overloading. Bentuknya ada dua ya. Bentuk sifat yang biasa, bukan yang biasa, tapi bentuk sifat yang ada di Java OV ini ada bentuknya ada dua, ada yang overriding dan juga ada yang overloading. Apa bedanya? Overriding itu adalah subclass yang berusaha memodifikasi tingkah laku yang diwarisi dari superclass. Tujuannya adalah subclass memiliki tingkah laku yang lebih spesifik, yang mana dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode milik parent class. Jadi nggak efektif ini untuk overriding karena dia harus mendeklarasikan metode yang ada di parent class. Nah, deklarasi metode pada subclass harus sama dengan yang terdapat di superclass. Samanya adalah rules-nya untuk membuat overriding di ataupun polymorphism jenis overriding di Java ini adalah harus nama, return type dan juga parameternya harus sama dengan parent. Itu wajib kalau overriding. Kalau overloading itu tidak wajib. Kalau overloading itu return type dan juga parameternya tidak wajib sama. Tapi dianjurkan sama ketika kalian memanggilkan metodenya. Ini contoh overriding. Ini kelas parentnya adalah ini employee. Kelas childnya adalah manager. Nah, kita di manager ini, di kelas manager ini ingin mengoperate di kelasnya employee, tapi dengan syarat manager ini harus memanggil semua instruksi yang ada di instruksi method yang ada di kelasnya parentnya. Itu overriding. Contoh overriding all ya. Makanya, jadi ini saya contohin dari overriding class, overriding method, dan juga overriding return type. Nah, ini contoh lainnya. Contoh lainnya adalah animal, di kelas animal, yang mana di kelas animal ini sebagai parent class, yang mana di dalamnya itu ada tulisan perintah desep. Sedangkan di child classnya itu ada perintah voice-nya adalah hook, yang mana konten isinya atau body dari si metode set voice-nya itu boleh tidak diisikan kembali, diganti dengan isian dari si doc ini suaranya apa. Itu contoh dari overriding. Nah, mode akses overriding method harus sama atau lebih luas daripada override method. Subclass hanya boleh mengoverride metode superclass satu kali saja. Tidak boleh ada lebih dari satu metode pada kelas yang sama persis. Overriding tidak boleh throw checked exception yang tidak dideklarasikan oleh override method yang dijelaskan pada materi exception. Untuk menuliskan kembali metode dengan nama yang sama pada suatu kelas, tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna atau
pemanggilan metode dengan fungsional yang mirip. Kalau overriding tuh tujuannya itu ya untuk tujuannya adalah untuk memudahkan pengguna atau pemanggilan metode dengan fungsional yang mirip. Itu fungsi dari overloading. Selanjutnya adalah aturan main dari overloading. Nama metode harus sama. Daftar parameter di metodenya boleh berbeda. Jadi yang ditekankan di sini adalah nama metodenya harus sama, tapi parameter di metodenya itu boleh berbeda, dan juga return type-nya juga boleh berbeda. Karena di parameternya udah berbeda, berarti di return type-nya boleh berbeda juga. Nah, contohnya seperti ini. Di metode member yang di atas, yang parent-nya, contohnya adalah pertamanya itu adalah parameternya itu ada dua. Ini sama kan, atas sama bawah ada parent dan juga member, itu sama. Namun ketika di return type-nya ini, yang pertama itu adalah variabelnya adalah integer, yang kedua adalah string. Ini yang parent, sedangkan yang child-nya itu malah string dulu dan int-nya di yang kedua. Nah, itu boleh kalau yang overloading. Kalau overriding, semuanya harus sama dari return type-nya, return type dan return type dan juga parameternya harus sama. Parameternya di sini contohnya di parent-nya 2, maka di child-nya harus 2, itu overriding. Sedangkan kalau overloading, di sininya boleh 2, di sini boleh 1. Untuk kebutuhan dari si usernya itu ngapain. Itu perbedaannya dari overloading dan overriding ya. Overloading itu parameter dan juga return type-nya boleh berbeda. Sedangkan overriding, kedua-duanya parameter dan juga return type-nya wajib sama. Nah, ini contohnya nih. Satu void atau satu metode ini dari parent kelasnya contohnya integer, tapi di anaknya itu malah float dan juga malah string. Nah, itu boleh di overloading. Overloading kayak gitu. Ini contoh lain nih, di kelas satu kelas dia ada overloading method lebih dari satu. Itu ada metode dari satu parameter dan juga satu return type. Yang kedua malah ada 2, dan ketiga ada 3, dan seterusnya. Nah, itu boleh kalau di overloading. Kalau overriding tidak boleh. Ini pengertian yang tadi. Parameternya boleh berbeda, metodenya sama, tapi metodenya dan juga return type-nya sama. Boleh sama, boleh beda ya. Nah, itu materi tentang polymorphism di OOP. Nah, untuk tugasnya, besok menyusul ya. Untuk tugasnya besok menyusul. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang overloading atau polymorphism, abstraction, enkapsulasi? Ada yang ditanyakan? Pak, saya masih nggak ngerti. Waduh, yang mana? Semuanya? Iya, gitu. Abstrak sama rekapitulasi itu. Rekapitulasi? Saya nggak belajar enkapsulasi kali ini. Iya, itu. Jadi, ciri khas abstraction, saya ulangin, ciri khas abstraction itu ketika kalian deklarasi kelas dan juga pokoknya deklarasi kelas itu wajib ada tulisan abstractionnya di deklarasi kelasnya. Yang kedua, itu biasanya ada kelas metodenya. Kelas metodenya itu berbentuk abstrak juga untuk menjadikan dia kelas abstrak yang sempurna. Itu bukan konsep, rules dari pembuatan abstraction class. Contohnya tadi udah ada, tinggal kamu baca dulu, terus kalian coba explore. Nah, itu pasti ketahuan. Nah, ini saya ada tanya jawab dikit lah ya. Oke. Saya mau tanya nih ke siapa namanya? Alia deh tadi. Ini dari gambar yang tampil ini, Al, ini masuk ke sifat OP yang mana? Al, ini masuk ke sifat OP yang mana nih? Al, yang mana tadi? Bentar. Ini masuk ke sifat OP yang mana? Al ya. Al. Iya. Sifat OP yang mana nih? Keywordnya ini aja nih. Tadi kan saya udah jelas ini. Keyword dari Suja ke OP yang mana? Ada yang keyword extend itu masuknya ke OP yang mana?
Yang saya garis bawahi. Masuk ke OP yang mana? Nah, Gus, coba bantu ini masuk ke mana, Gus? Saya kotakin, Gus. Parent bukan sih pak? Yang parent. Gus, Iya pak. masuk ke mana, Gus? Ini yang saya kotakin ini. Yang Dia masuk kelas yang mana? Masuk ke karakteristik yang mana? parent bukan sih pak? Hah? Yang parent. Yang parent apa? Parent sama child. Iya, itu masuk sifatnya apa? Nama sifatnya bagus. Mana? Gus? Ah, menghilang. Buat yang mana sih? Ini loh, bagus kamu loh, bagus Ramadan loh. Emang bagus Iya. ada dua. Enggak sifatnya. Ini loh, ini yang saya kotakin ini masuk ke mana dia nih? Ke sifat OP yang mana? Ntar kalau di soal ada loh. Yang Oke. inheritance ya. Nih, jawaban bagus inheritance. Coba Wildan. Ini masuk mana Wildan? Gambar di atas, gambar di atas. Gambar yang ditampil di PPT. Masuk ke mana Wildan? Wah, Wildan juga koneksinya seperti ini. Coba Torik. Torik lagi rumah sakit ya. Ipan coba Pan. Pan. Ya, saya Pak. Nah, ini masuknya kemana Pan? Menurut kamu? Inheritance ya Pak, itu kan dari kiri extend ke human, diturunin gitu ya kan. Oke. Oke, jawabannya dari sampel yang saya tanyakan dari Ipan dan juga Bagus dan juga Arya, jawaban yang benar adalah dua orang, itu Ivan dan juga Bagus. Kan saya ketika menjelaskan tadi yang apa namanya abstraction dan juga interface itu saya bilang kan kalau dia ada keyword extend itu dia maksudnya ke inheritance atau lebih spesifiknya namanya adalah single inheritance gitu ya, single lah ya. Nah, kalau di sini keywordnya ini adalah interface, bukan interface apa implement salah. Kalau di sini di apa shieldnya itu implement, maka dia termasuk ke dalam multi inheritance, multi dari inheritance ini. Keduanya tetap aja sama dengan inheritance, tapi saya tanya ini maksudnya kemana? Maksudnya adalah ke single inheritance. Sedangkan kalau yang ada tulisan implement berarti dia masuknya ke dalam multi inheritance atau yang bisa disebut interface. Itu perbedaannya interface dan juga inheritance, single inheritance. Ini tentang inheritance. Nah, selanjutnya adalah polymorphism. Oke. Saya mau tanya nih. Oke, siapa namanya? Kita coba lagi. Raihan, coba Raihan. Halo Raihan, masih di sini kah? Raihan yang mana nih pak? Oh, iya Raihan juga ya. Aksal. Nih, masuk ke polymorphism yang mana? Aksal. Jadi kan ada polymorphism kan ada dua. Ada override, segede nih, override, dan juga ada overload. Nah, ini masuknya kemana? Yang ini nih, ketiga soal ini nih. Maksudnya ke mana? Polymorphism yang mana? Han? Override Dia menghilang lah. Farhan, Raihan. Override bukan pak? Alasannya apa nih menurut kamu? Dan jawaban kamu pasti ada alasannya. Kenapa dia override? Kayak tadi tuh jawaban si Bagus sama si apa namanya? Ipan sama. Karena metodenya sama pak. Oke, benar. Karena metodenya sama, betul. Kenapa dia sama? Ketika di kelas parent, nah ini parent yang mana? Dari tiga kelas ini yang mana menurut kamu? Yang animal. Ah, benar. Parentnya adalah animal. Jadi ini ya. Ketika di animal, dia deklarasi metode kan? Metodenya mana aja? Metodenya adalah shown ini. Yang mana ketika dia ingin override ke child class-nya, dia harus sama di subclass-nya. Dia harus sama metode di subclass-nya. Itu strukturnya harus sama maksudnya ini. Di sound ini ketika deklarasi juga harus sama ini. Sistem memprint line juga gitu loh. Nah, di sini juga sama kan ketika deklarasi metodenya ini juga
mendeklarasikan outputnya juga set on print line. Nah, ini maksudnya yang sama. Return type-nya sama. Paham ya? Ini overriding. Selanjutnya adalah overloading. Kenapa overloading? Karena ketika di kelas parent-nya, kelas parent yang mana nih? Ini contoh kelas parent. Tapi di kelas parent ini dia ada lebih dari satu return method dan return type dan juga parameter. Parameternya mana? Ini parameternya ini. Return value-nya mana? Atau return apa tadi? Return type dan juga parameter. Return type-nya mana? Return type-nya adalah ini, sistem print line ini. Return type-nya lebih dari satu kan? Yang pertama adalah kali, yang kedua adalah kebalik ya. Yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua adalah perkalian. Nah, ini udah beda kan antara metode pertama dan metode kedua. Nah, ini termasuk dalam sifat OOP yang polymorphism jenis yang kedua, itu yang overloading. Dia bentuknya banyak, nggak cuma harus sama. Itu contoh dari overloading. Nah, ini contoh abstraction-nya salah. Kenapa nggak salah? Karena tidak ada di public class employee-nya ini, tidak ada tulisan abstraknya. Harusnya ada public abstract class. Abstract class. Nah, selanjutnya adalah enkapsulasi. Enkapsulasi itu ya tadi untuk membungkus data, contohnya adalah variabelnya nih, variabel di book. Nah, untuk membungkus data biar dia sifatnya aman dan juga ada validasinya, boleh kalau kalian nggak pakai validasi, ya udah ketika kalian ngesetnya ya udah dis aja, pakainya dis tadi. Dis itu untuk mewakili nih, variabel dari kelas. Dengan title itu kalau yang nggak ada disnya itu mewakili dari parameter ini. Parameter return value tadi. Return value ataupun parameter return type. Oke, paham ya? Ini contoh dari enkapsulasi.